Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 1.4 Demonstrasi Kontekstual. Fitriani SDN 3 Tungkaran Pangeran, calon guru penggerak angkatan 9, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Fasilitator Haji Ahmad MPD, pengajar praktik Inayati SPDGS, dan saya sendiri calon guru penggerak Fitriani SPD SD. Penerapan segitiga restitusi. Modul 1.4 Budaya Positif. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi harus dilakukan dengan cara 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan membuat prinsip kesalahan adalah bagian prinsip dari pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenal dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Tama adalah salah satu murid di kelas 6. Pada saat kegiatan pembelajaran, Tama tiba-tiba marah-marah dan mengamuk. Hal itu terjadi saat murid-murid yang lain mengumpulkan tugas di depan kelas. Tama ingin menyontek. Deo tidak mau memberikan jawaban kepada Tama dan mengganggu Tama. Tama mengamuk karena diganggu oleh Deo. Deo menunjuk di kepala Tama. Tama merasa sangat marah dan menyebutkan sesuatu yang tidak menghargai perbedaan. Tama tahu tidak kenapa jadi hari ini dipanggil Bu Fitri? Tidak. Tadi Bu Fitri lihat pada saat jam pelajaran Tama ngamuk-ngamuk, marah-marah. Itu kenapa? Gara-gara Deo. Wajar Tama kalau kita itu marah-marah dan kesal sebenarnya. Jika ibu mungkin ada di posisi Tama, mungkin Bu Fitri juga melakukan hal itu. Apa yang dilakukan Deo ke Tama jadi Tama marah-marah? Memegang kepala atau diapakan kepalanya? Memegang kepala. Seperti apa pegang kepalanya? Oh, jadi kamu marah gara-gara itu. Terus itu wajar ya kamu marah. Ibu sangat menghargai tindakan Tama. Tapi kira-kira kalau Tama pikir-pikir, kira-kira yang Tama lakukan tadi marah-marah, ngamuk-ngamuk, apa itu sesuai dengan keyakinan? Tidak. Terus itu Deo tadi mengganggu Tama misalnya. Tama marah-marahnya tadi seperti apa? Pokok marah gara-gara Tuhan. Marah gara-gara Tuhan. Kalian nyebut nama Tuhan. Kalian berbeda agama, jadi kalian nyebutkan nama Tuhan masing-masing. Saat marah, iya, kira-kira kata Tama tadi tidak sesuai dengan keyakinan. Itu keyakinan apa yang sudah Tama langgar? Mengapa? Menghargai kepercayaan, menghargai perbedaan.
Menurut Tama, menghargai perbedaan itu penting atau tidak? Penting. Jadi, keyakinan apa yang harus Tama lakukan supaya tidak marah-marah, tidak ngamuk-ngamuk? Harus menghargai perbedaan. Apa yang harus dilakukan? Sabar. Terus, kamu bersedia memperbaiki masalah itu? Bersedia. Kira-kira nanti Tama melakukan kalau misalnya memperbaiki masalah tadi dengan cara apa? Dengan cara diam. Terus apa lagi? Sabar dan bilang ke Deo. kemana? Ke Deo. Bilang apa? Minta maaf. Kalau itu terjadi lagi, berarti Tama sabar, diam. Terus kalau masih ada lagi minta maaf. Kalau masih ada lagi, berarti kasih tahu siapa? Ibu Fitri. Oke ya, berarti besok jangan kayak gitu lagi ya. Diam, sabar, selesai ya. Kalau masih diganggu, lapor ke Bu Fitri. Yang sabar, jangan marah-marah. Oke, Deo boleh pulang. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tama, kelas 6 SDN 3 Tunggalang Pangeran. Saya senang berdiskusi dan saya akan sabar. Udah. Kasus 2. Vika murid kelas 6. Vika setiap kali pembelajaran dan ada sesi tanya jawab, pasti mukanya ketakutan dan menjawab soal dengan salah. Hari ini, Vika pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, Vika tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Dia melamun dan tidak memperhatikan pembelajaran. Saya menjelaskan dan melakukan tanya jawab. Saya meminta Vika untuk menjawab soal secara lisan. Vika terlihat pucat dan kelihatan takut dalam menjawab pertanyaan yang saya berikan. Saya memberikan arahan dalam menjawab soal yang saya berikan sampai beberapa kali. Saya memberikan penjelasan dan akhirnya Vika bisa menjawab dengan penuh rasa gugup dan takut. Tapi saya memberikan dorongan untuk bisa menjawab soal walaupun beberapa kali jawabannya salah. Vika tahu tidak kenapa Bu Fitri tinggal? Orang sudah pulang semua. Bu Fitri manggil Vika ke sini. Tahu tidak? Tidak tahu. Vika pada saat pembelajaran tadi, Bu Fitri lihat Vika itu tidak fokus. Jadi pada saat Vika menjawab pertanyaan, Vika takut. Kenapa Vika takut hari ini? Mukanya kelihatan sekali takutnya. Kenapa? Malu karena apa? Takut apa? Oh, takut salah atau takut seperti apa? Jadi takut diketawai teman-teman. Oke, Vika, mungkin kalau Bu Fitri di tempat Vika, di posisi Vika, karena takut diketahui teman, mungkin Bu Fitri juga melakukan hal yang sama. Kita itu kan memang berbuat salah itu wajar. Kita tidak fokus pada saat pembelajaran kayak Vika tadi itu wajar. Kira-kira Vika pikirkan baik-baik. Keyakinan kita kan di kelas 6 sudah ada nih. Kira-kira yang Vika lakukan tadi itu sudah sesuai tidak dengan keyakinan kita? Belum sesuai. Kira-kira keyakinan apa yang Vika lakukan yang tidak sesuai tadi? Belum paham, tidak fokus, tidak mengikuti pembelajaran dengan iya. Jadi apa tadi? Ibu ulangi. Keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Tidak fokus saat pembelajaran. Kira-kira menurut kamu
mengikuti pembelajaran dengan baik, apakah itu penting? Penting sekali ya, penting sekali. Jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu tadi tidak fokus? Harusnya kamu melakukan apa? Harus menjawab pertanyaan. Terus itu kamu harus melakukan apa lagi? Keyakinan kelas kita apa? Belajar, harus mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, kamu bersedia tidak memperbaiki masalah tadi? Mau bersedia? Oke, apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Belajar, terus dengan dia, terus tetap sopan sama guru, terus itu aja. Terus mengikuti pembelajarannya harus seperti apa? Harus baik. Jadi kamu harus fokus dalam pembelajaran. Nah, nanti besok jangan lagi takut-takut, karena kelihatan kalau takut itu berarti anaknya dihukum, padahal tidak ya. Jangan takut menjawab, jangan takut diketawai teman-teman. Jadi percaya diri harusnya. Oke ya. Oke, sekarang boleh pulang. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafika Rabbani Zahra, kelas 6 di SDN 3 Tunggaran Pangeran. Saya senang sudah berdiskusi dengan Ibu Fitri. Saya akan fokus lagi dengan mengikuti pembelajaran, dan saya senang dengan mengikuti pembelajaran Ibu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.